Tes. Ya sudah. Oke, ya makasih Mas. Saya seringkali lupa menghidupin mic. Oke ya. Jadi seperti itu. Apa namanya? Ini nanti sampai dengan bab 2, bab 3 terus saja seperti itu. Heading sekali lagi terus kemudian ini. Misalnya ini bukan bab 1 ya, misalnya gitu ya. Ini memang summary gitu ya, bukan bab 1. Terus apa yang harus dilakukan? Ya sudah, di sini kita ganti. Misalnya summary itu kan bukan bab, tapi tulisnya seperti bab, ya. Maka Anda pilih yang tulisan bab tak bernomor. Ada di sini kalau nggak salah ada bab tak bernomor. Mana? Bab tak bernomor. Nah, ini ya ada ya bab tak bernomor ya. Ya, tag ya. Maka ini menjadi seperti ini, kita hapus ya. Jadi bab tak bernomor ini. Ya, tapi dia masuk sini summary. Misal yang pendahuluan ini kita jadikan bab 1 ya, kita jadikan dia menjadi heading 1 gitu ya. Maka ini summary heading 1-nya di sini ya. Maka dia langsung berubah, berbeda. Antara halaman summary dengan ini sudah berbeda. Ya, setiap kali Anda pakai heading 1, maka dia akan membuat halaman baru. Ya. Tinggal ini nanti seperti tadi ditengahkan, kemudian di tadi layout, bricks, kemudian text wrapping ya. Nah, selesai ya. Tinggal nanti ada lingkungan ya, segala macam ini masih ada ya. Misal kita buat di sini adalah ini bukan produce itu misalnya ya, produce misalnya gitu. Jadi cek gampang aja ya. Produce ini kita mau jadikan bab 2 misalnya begitu ya. Kita jadikan bab 2. Bab 2 heading 1 kan? Sama seperti tadi prosesnya ya. Klik heading 1 maka dia akan berpindah di halaman berikutnya ya. Dan ini tinggal sama lagi seperti tadi, ditengahkan, baru kemudian di layout, bricks, text wrapping ya. Nah, ini sudah ya. Udah jadi ya. Nanti summary isinya apa? Belum ada isinya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau misalnya ini kok jadi gini? Kenapa tadi kok jadi tiba-tiba naik sendiri? Duh, kok aneh? Kenapa ini? Aduh. Oke deh. Ya. Ini kita tengahkan. Ya, oke. Ya, jadi kita sudah seperti ini ya. Terus misalnya di atasnya di bawahnya summary itu harusnya ada abstrak misalnya gitu ya. Kita enter dulu aja. Ini lebih baik kita buat normal ya, atau normal atau body text ya, terserah aja ya. Body text itu hampir mirip dengan normal ya. Ini kita buat di sini dulu, baru kemudian kita control break atau control break ya. Atau enggak pakai control break juga nggak apa-apa, nanti aja dulu. Kita nggak usah break dulu ya. Kita nggak usah diberikan. Ini tahu ya, menghidupkan ini tahu. Menghidupkan tanda ini tahu. Hah? Ini di sini, ini. Ya, di bagian home, kemudian ada tanda ini ya. Ini tinggal diklik, hilang, timbul ya. Kenapa begini? Supaya kelihatan ya. Karena mana yang ada breaknya dan segala macam, ini bisa kita tulisin misalnya abstrak misalnya gitu ya. Kita tulis abstrak. Tapi abstrak ini mau kita bikin untuk bab tak bernomor tadi ya, kita tinggal pilih yang bab tak bernomor ya. Nah, tapi ternyata bab tak bernomornya nggak mau pindah dia ya. Nggak mau pindah. Jadi kalau nggak mau pindah ya kita paksa dengan insert page break itu sebenarnya di sini ya. Layout, break, page ya. Harusnya di sini ya. Kalau ini begini bisa ya. Page breaknya kok di situ. Kok lucu ya. Begini maksudnya ya. Nah, ini tujuannya ini. Kita tahu page break, ini ada page break, berarti kita nulisnya di sini misalnya begitu ya. Ini kalau mau nulisannya apa ya? Kita pastikan aja lah yang lain. Enggak, ini aja deh. Apa ya? Pilih yang di napkin aja tadi. Nah, ini tadi ya. Misalnya ini aja deh. Waduh. Kenapa ya dengan laptop saya kok agak aneh ini? Ya, seperti ini ya. Kalau membuat ini abstrak ya. Ini abstrak nanti jadi dia tinggal ditengahkan aja.
abstrak ditengahkan, ini babnya sudah muncul ya. Jadi ini dari halaman per halaman nanti akan muncul sendiri ya. Kemudian habis itu apa? Setelah abstrak harusnya ada daftar isi ya. Ya bisa saja kita ambil dari sini, terus kita bikin control breaks. Nggak mau ya, nggak mau dia biasanya. Munculnya di sini ya, control breaknya di sini. Ini bisa kita control breaks lagi aja ya. Control breaks lagi. Ini kita bisa masukkan di sini adalah misalnya daftar isi gitu ya, daftar isi ya. Daftar isi ini sama seperti tadi juga bab tak bernomor, ya. Kemudian kita tinggal tengahkan aja. Nah kalau kita mau bikin isi dari daftar isinya, ya, maka kita tinggal bikin di bagian reference ya. Kemudian kita masukkan ini ya, table of content ya, table of content. Kita ambil yang terserah aja yang mana ya. Misalnya yang ini aja, ketik judul bab tinggal satu ini ya, daftar isi. Nah ya, jadi daftar isi yang tadi sudah ada. Terus ini gimana yang ada ini Pak? Gampang ya, tinggal di blok, dihapus ya. Ini kok jadi biru ya? Jadi biru kan tinggal dijadikan warna hitam kan gitu aja ya. Hitam, mana hitam? Ini ya, hitam otomatis ya. Nah ini sudah berbentuk seperti itu tadi ya. Pendahuluan, lingkungan, ini masalah ini tinggal di template-nya ya. Kok jadi berubah ini ya? Times ya, Times New Roman ya, kemudian 12 harusnya otomatis di sini terus ya. Terus ini juga harusnya 2 spasi ya. Jadi ini kita luruskan jadi supaya jadi bukan 2 spasi ya, 1 spasi ya. Ya 1 spasi ya. Nah ini kok nggak mau 1 spasi ya, ini biasanya ada di bagian ini ada ini ya, remove space before paragraph ya. Jadi udah hilang dia ya. Tapi antara bab-bab kita biarin aja ada space di antara paragrafnya ya. Ini tinggal gini sudah muncul ya, sudah bab 1 sudah ada, bab 2 sudah ada. Jadi nanti Anda apapun yang terjadi di bawah ini Anda tinggal mainkan aja ya. Daftar tabel, daftar gambar sudah tahu cara memasukkan? Hah? Ada yang tahu, ada nggak pernah? Nggak pernah pakai daftar gambar? Pernah ya? Oh ya wes lah ya kalau sudah gitu ya. Sebenarnya di YouTube banyak ya. Jadi Anda bisa pakai sana, nanti kemudian gabung-gabungin sini ya, sudah cukup ya. Nggak ada masalah. Yang penting itu ya. Mendeley jangan lupa, kalau mau pakai Zotero juga boleh ya, tapi saya tidak berpengalaman dengan Zotero. Walaupun kata putra saya malah beda ya. Saya ngajar Mendeley kemana-mana, dia malah pakai Zotero ya. Enak Zotero ya sekarang ya, nggak ada masalah ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian saudara sekalian, ini kan bahasa Inggris nih ya, ini kan bahasa Inggris semua ya. Oke, saya coba ganti semua menjadi bahasa Indonesia ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang nanti mau saya tunjukkan. Bahasa Indonesia Translate Selection. Oke, maksimum terlampaui maksimumnya ya. Coba kita translate dokumen aja. Dokumen to Indonesian ya, kita translate langsung ya. Jadi kalau dibuat di blog dia nggak mau, tapi kalau dibuat begini dia malah mau. Ya sudah, biar aja ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia semua ya. Nah ini tujuan saya apa? Ini untuk mengetahui ininya ya. Anda nanti install ya, diinstal Anda cari Indonesian, kemudian diinstal ya. Itu diinstal. Kalau Anda mau buat set F default juga boleh ya. Ini dihilangkan aja ya. Nah, kenapa tujuannya apa? Anda akan diberitahu kalau ada tulisan yang salah, dia akan memberitahu Anda. Itu pentingnya di sana ya. Ini misalnya ada Tarakeke. Nah, ini namanya pulau itu nggak usah digubah, biarin aja ya. Ini ada Lansat. Kalau Lansat gini apa maksudnya? Ya nggak apa-apa ya, ini nama kan nggak masalah ya. Terus ada polimialgia itu ini sudah masuk bahasa Indonesia apa belum? Anda ngeceknya kemana? Ini kan dikasih garis bawah nih. Kalau di garis bawah ini artinya apa? Ini kata asing, tidak dikenal di dalam database-nya Microsoft ya. Nah ini Anda cek dulu ya. Anda cek dulu di KBBI ya. Di KBBI Kemendikbud ya.
Anda cek di sini, kemudian Anda pakai di sini. Kenapa sih kok begini? Pak, sebenarnya tulisannya ngawur-ngawur juga kan nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda dibaca orang kan malu. Terus yang dibaca ternyata, oh gila iku itu, gak enak kan ya. Ya, nih ya ternyata polimialgia ditulis polimialgia nggak ada, ditulis polimialgia gini juga tidak ada. Ya, artinya apa? Artinya ini bukan nggak ada tulisannya. Ya kalau ini diklik kanan, dia nggak ada notification. Kenapa? Karena memang tidak ada di dalam database ya. Maka yang dipakai adalah pakai bahasa asing aja sekalian. Ya, udah pakai bahasa asing kemudian dimiringkan. Jadi seharusnya ketika yang ini kok nggak dimiringkan Pak? Ini nama pulau ya. Ini Landsat juga bahasa Inggris sebenarnya. Tapi ini nama. Kalau nama nggak usah diubah, nggak usah dimiringkan. World Health Organization, miringkan apa enggak? Tidak, karena itu nama. Ya, nggak perlu. Ya, kalau World Health Organization dimiringkan, ya memang itu bahasa Inggris. Ya, tapi kita kan tidak menerjemahkan sebagai World Health Organization dunia kesehatan organisasi kan nggak begitu kan ya. Kita tidak menerjemahkan. Ini WHO ya WHO aja ya. Jadi kalau nama nggak usah ya. Ada lagi ini ya, interpretive struktural ya, modeling. Ini kan jelas bahasa Inggris nih. Ya, yang seperti ini langsung dimiringkan. Jadi ini saudara sekalian membantu Anda untuk kemudian mencari mana yang kata asing, mana yang bukan. Ya, Anda screeningnya cepat atau salah tulis. Misal saya tulis di sini aja deh, misalnya di sini ya, di mana gitu ya, nah gitu ya, loh harusnya miring ini, harusnya di merah-merah ini ya, kita bisa ulang lagi ya, nggak apa-apa, jadi diulang-ulang ini juga nggak apa-apa, tujuannya adalah untuk, loh nggak mau ya, nggak tahu lah ya, di mana ini harusnya kata asing, bukan ya, ini bukan nggak salah kalau di mana ya. Di sana ya. Nah, ya kalau di sana gitu salah ya. Kalau di mana memang benar ya. Lupa saya, mohon maaf. Ya. Kalau di sana kan salah ini ya. Ini dimiringkan. Nah, yang ini kalau kita klik di sini dia lihat suggestion-nya. Loh, suggestion-nya kok gak ono. Wah, ini ngaco ini ya. Diganti di sanda nanti ya. Di sana ya. Aduh. Kenapa tadi kok jadi enggak ada? Oh, karena huruf besar. Di sana itu enggak pernah jadi huruf besar. Makanya itu dia bingung ya. Kalau kita coba ngetiknya di sini, di sana gitu ya. Nah, dia di sini ya. Tapi kalau kita klik suggestion ya, loh kok nggak ono? Wah, kacau ini. Ini sudah tahu nih di sana sampel lingkungannya. Di sana menggunakan ya sudahlah. Kenapa aku nggak tahu ya. Pokoknya gitu. Tapi biasanya kalau nanti sudah dipakai, nah ini teknik grab sampling ya. Teknik grab sampling ini kan masih bahasa asing, point of access juga bahasa asing ya, terus point of use juga ini bahasa asing ya. Jadi gunakan seperti itu untuk tujuannya adalah untuk menilai ini sebenarnya mana yang asing, mana yang kemudian harus dimiringkan gitu ya, atau mungkin kesalahan ketik ya. Ini mitigasi itu bahasa Indonesia baru, dia nggak ada di dalam database, dia nggak ada ya. Kita bantu ya, gimana caranya? Klik kanan, masukkan ke dalam add to dictionary. Kenapa? Karena mitigasi pasti ada di sini. Di sini pasti ada mitigasi. Ada mitigasi, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita cek katanya di sini ya. Supaya apa? Supaya tulisan Anda itu clear, kalau ada orang yang membaca itu enak. Ya. Jadi gitu. Nanti di dunia kerja, kalau Anda nanti itu pinginnya ke dunia pendidikan ya, Anda nulis, kalau Anda sudah terbiasa menulis dengan baik, maka kebiasaan itu akan terbawa menjadi tulisan yang baik ya. Jadi menulis dibantu AI nggak cukup ya, nanti juga masih perlu kita harus tahu kaidah-kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar ya. Dan juga kemudian apakah itu sudah dalam bahasa Indonesia atau tidak ya. Oke. Baik ya. Itu seperti itu. Terus apalagi ya, template ini apalagi ya, yang nggak ada apalagi ya. Sudah, ini kayak gini aja ya. Oh, install Indonesia, oke. Tadi masuk di sini Mbak, diklik sini aja, tulisan bawah ini. Anda tulisannya apa? Indonesian ya, tapi coba diklik di sini, itu English Indonesian atau Indonesian?
Coba dicek. Indonesian. Ada centangnya gini? Nggak ada. Berarti itu belum terinstal. Ya, tapi Anda meminta dia bahasa Indonesia belum terinstal. Coba ya. Ya. Enggak, kalau itu sudah terinstal. Itu sudah terinstal. Tapi kan bisa klik satu klik kembali. Jadi kayaknya masih ada yang harusnya ada yang ini, harusnya ada yang kayak ada tentang Apa yang kita ya dan bukan kita sekian kan mungkin ya di tempatnya Mbak Fatima. Mohon maaf, saya belum menghafal dan kayaknya nggak pernah hafal. Penyakit saya ya, jangankan Anda ya, teman-teman yang kalau teman sudah lama baru saya biasanya hafal. Jadi kalau misalnya tadi di tempatnya Mbak Fatima tadi case-nya adalah tidak ada ABCD-nya tadi ya. Jadi cara yang untuk ngeceknya, jadi Anda silakan masuk di file, kemudian masuk di bagian option ya. Di sini ada language ya. Klik language. Nah, ini Anda coba lihat di sini muncul nggak Indonesianya di sini ya. Office display language ya. Kalau office display language jangan ya. Kalau nanti office display language yang ini nanti ini diubah semua rumah gitu kan nggak enak ya. Nggak enak ya. Jadi yang dilihat di sini ya. Nah, English Indonesia di bagian bawah ini ada nggak? Nah, ini sudah ada proving install apa enggak? Ada Mbak? Nggak ada. Kalau nggak ada, itu yang kemudian Anda harus klik apa sih nanti ya? Ini di sini tulisannya proving available. Ah, ya itu diklik. Hah? Ini lagi saya coba. Sudah klik. Oh, ini disuruh. Nah, suruh download Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau ada provingnya ada. Bisa ya? Ada kan? Nah, nanti kalau provingnya belum diinstal soalnya, Mbak. Jadi Indonesian, iya Indonesian, tapi nggak di proving install itu akhirnya nggak mau dia, ya. Jadi Anda ini di sini nanti Anda install di sini, ya. Oke, udah, ya. Pokoknya ini biarin ini. Kalau saya pribadi saya taruh di Indonesia karena saya di Indonesia. Tapi nanti begitu saya ngetik dalam bahasa Inggris, tinggal saya ubah ke bahasa Inggris gitu aja kan, cukup ya. Ini juga ada Inggris yang Inggrisnya Inggris ya. Oh, ini sudah diinstal semua. Ya Allah, rame nih. Provingnya diinstal semua ya. Inggris Jamaika, Inggris Indonesia. Ya apa coba Inggris Indonesia? Hah? Mungkin ya. Mungkin nge-lag-nya di situ atau saya belum membersihkan apa namanya sampahnya. Harusnya gitu. Saya kerjakan kadang dari tadi pagi saya udah kerja di depan laptop mulai jam 5.
Wow ya, WhatsApp-nya juga minta dibersihin juga. Oke, lo ya, sampahnya 2,71 giga ya. Jadi yang bikin berat itu ya. Oke deh ya, ini sudah. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah terinstall, yang jelas Indonesianya harus muncul yang centang ABC-nya ya. Oke, caranya install tadi. Nah sudah Mbak, bisa? Ini udah saya download tapi dia nggak berubah, Pak. Hah? Maksudnya dia masih bukan profil install tapi karena tetap Sudah diinstal tadi. Oh oke. Ini biasanya ini dibikin sebagai ini performanya untuk Inggris. Jadi ini satu performanya. Nah, sehingga ini performanya belum. Oh, gitu. Kita bisa install. Iya, ya. Jadi selanjutnya harus diinstal. Nah, ini. Nah, ini baru install. Nah, ya. Masuk. Ya. Dia nggak masalah. Dia install sambil kerjakan Office bisa. Ya. Jadi kalau sudah di-download, diinstal ya. Ya. Ya memang nggak salah sih kalau Anda belum install atau bingung karena nggak biasa nginstal. Ini kalau anak muda gampang jelaskannya ya. Kalau ngajari dosen setengah mati saya. Saya kalau ngajari dosen saya nggak mau lebih dari 30. Pusing kepala saya ya. Jadi kalau di fakultas ada yang manggil, saya mesti mintanya anu aja deh, kumpulin aja yang muda-muda gitu. Dosen yang muda aja, nanti yang muda baru TOT ke dosen yang tua. Gitu itu lebih enak ya. Oke ya, jadi menulis itu penting dan nanti Anda bisa tahu dan enaknya nanti ini bisa langsung jadi satu, semua jadi satu satu file ya, satu file. Sudah saya tunjukin ya yang disertasi saya ya. Belum. Oh, disertasi saya itu ada di sini. Share drive. Nah, disertasi. Ini disertasi itu banyak. Ini semua ini 1 2 3 4 ini ujiannya. 1 ujian kualifikasi, proposal, wah, pakai. Ya, terakhir itu sampai ujiannya tertutup saja ya. Ini final. Ini finalisasi. Ya. Ya, ini buat full readable. Loh, kenapa? Kok nggak credible? Wah, bahaya ini. Oh, masuk yang A yang mau. Ini semua data saya itu ada di cloud ya. Jadi kalau Anda, saran saya sebaiknya Anda juga harus terbiasa untuk menggunakan cloud. Kenapa begitu? Karena cloud itu penting kalau terjadi sesuatu, file Anda itu nggak hilang. Di sini yang pernah mengalami kayak gitu tuh Budia. Budia itu sudah selesai semuanya, mau ujian tertutup seingat saya itu, tapi belum dicetak naskahnya itu. Beliau pulang dari, kan beliau di UGM ya, jadi beliau pulang dari UGM ke Surabaya. Di base itu tasnya hilang, dicuri, ya, laptopnya hilang. Saya tanya, Bu, sampai nggak membackup? Sudah Pak, masalahnya backupnya satu tas itu. Jadi backupnya ya hilang semua gitu loh, kan nggak lucu ya. Nah ini kalau saran saya Anda menggunakan sistem backup ini kan sudah ya lengkap semua sampai kesimpulan. Ini daftar pustaka belum selesai, ini daftar pustaka masih di bawahnya lagi. Daftar saya banyak ya. Iya, daftar pustaka banyak. Ini baru lampirannya ini ya. Oke. Enggak, ini setelah terselesaikan saya baru sadar ada yang salah. Tahu nggak ada yang salah dari daftar pustaka saya? Harusnya ini itu satu spasi. Ini itu satu spasi ya. Di antara dalam satu ini itu harus satu spasi ya. Jadi kita ini harusnya satu spasi gini ya. Ini satu spasi, terus antara ini dengan ini baru itu yang dikasih jarak ya. Anda bisa pakai yang add space after paragraph juga bisa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini satu spasi, jadi bisa ini salah saya itu. Jadi akhirnya banyak sekali halaman daftar pustaka aja sampai 32 halaman. Ya ini baru lampiran ya, lampiran ini juga saya buat model seperti model tabel. Ya, penulisan tabel. Ada tahu kan penulisan tabel? Jadi di sini ya kalau mau bikin tulisan tabel atau segala macam tak tunjukkan aja deh.
tadi mana tadi? Buat ini ya tadi ya. Misalnya Anda mau bikin di sini bikin tabel. Ya, mau bikin tabel. Anda bikinnya tabel tuh siapa ya? Oh, ambil tabel saya aja ya. Ben gak kesuwen ya. Ini aja tabel di sini aja saya copy. Kemudian copy ya. Ben cepet kan gitu. Oke, ini saya kopikan di sini ya. Ini tabelnya doang ya. Judul tabelnya kan belum ya. Nah, bikin judul tabel, maka sebaiknya Anda menggunakan ini dulu ya. Anda menggunakan di bagian reference ya. Kemudian Anda masuk ini ya. Insert caption, insert table or figure ya. Ini ya. Jadi masuk di sini ya. Ini kalau membuatnya bukan insert caption ya. Captionnya coba lihat ini kalau saya sudah ada sih ya tabel. Coba dilihat di template yang saya buat itu sudah masuk nggak tabel, table gitu ya? Ada nggak masuk? Tulisan tabel itu ada nggak di bagian ini? Di bagian insert caption. Jadi reference, insert caption. Ada? Dilihat di bagian label. Ada. Ada tabel. Nah ya, ada tabel, ada lampiran nggak? Mantap. Tabel aja. Oke, kalau gitu kita bikin lampiran, ya. Dan nanti sama, sebenarnya prosesnya sama. Nah, kalau bikin lampiran gini ya, klik new label, ya, klik new label. Di sini kita tulis lampiran, gitu ya. Nah, kita oke aja, kita oke ya. Setelah oke, berikutnya adalah lampiran ini apa? Numberingnya kita lihat, ya. Numberingnya format 1, 2, 3, oke. Kemudian ini include chapter number atau tidak? Kalau tabel, include chapter number enggak? Ngikut kan? Tabel itu kan harusnya ngikut. Jadi kalau tabel itu kan nanti kalau dia tabel itu ada di bab 2, maka tabel 2.1, 2.2 dan seterusnya. Itu artinya dia include chapter number. Kalau lampiran perlu enggak? Enggak perlu ya. Lampiran cukup 1, 2, 3 aja. Ya sudah. Kalau seperti ini ya sudah, enggak usah di include chapter number kan, ya, tinggal di oke aja. Tinggal di oke ya, ini dia lampiran 1. Ya, tinggal diatur posisinya ke sini karena ini dengan ini nggak boleh ada spasi, maka ini spasinya adalah 1, remove space after paragraph, tinggal judulnya apa, tinggal tulis judulnya apa, ya, daftar kecamatan misalnya gitu ya, daftar kecamatan ya di Surabaya misalnya gitu ya, Surabaya ya. Nanti Anda tinggal lompat ke bagian setelah daftar isi, nanti kan ada beberapa daftar lagi ya. Gini ya, misalnya ini ya, misalnya di sini ini kita buat kan setelah daftar isi biasanya apa? Daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran ya. Saya lompati yang daftar gambar dulu. Ini daftar lampiran saya bikin gini ya, daftar lampiran ya, daftar lampiran. Kemudian ini kita kok hilang tadi? Kita bikin dia sebagai bab tak bernomor ya, bab tak bernomor ya. Kemudian kita tengahkan dia ya, sudah di tengah. Ini kita enter aja. Kemudian kita body text kan aja dia atau body to indents. Kalau body no indents tapi body no indents jadi Arial, jangan ya, body text aja. Ini dari sini kita misalnya kita bikin kita masukkan daftar lampiran gitu ya. Kita masuk di bagian reference lagi, kemudian kita tinggal pilih ini insert tabel or figure ya, kita tabel ini. Nah, ini muncul lampiran kan, ini Anda bisa pilih ya, bisa pilih ini ya, from template caption labelnya ya. Caption labelnya ada tabel, ada lampiran, ada gambar ya. Misal kita bikin lampiran dulu ya, kita klik di sini maka muncul lampiran 1 halaman 8 ya. Ini otomatis. Nanti kalau Anda sudah bikin lampiran 1, 2, 3 segala macam, kan enak tinggal masukin aja. Ya. Seperti itu ya. Nanti kalau yang daftar tabel ikutin aja ya, daftar tabelnya sudah jadi ya. Oke, gitu ya. Ini seperti ini. Nanti kalau masalah tulisannya kok beda-beda, udah tinggal nanti aja ditunggu selesai semua, tinggal kontrol A gitu ya. Dari atas ke bawah kontrol A, jadikan 1 semua, Times New Roman ya. Enggak apa-apa, tinggal blok dari atas ke bawah Times New Roman ya. Jadi nggak usah khawatir dengan masalah tulisan, itu nggak masalah ya. Nah, tapi yang penting itu apa? Anda nggak usah nulis lampiran 1 halaman piro itu mau ya, itu kuno ya. Kalau seperti ini kan enak, kita tinggal set selesai jadi ya, itu di situ ya. Oke ya, nanti juga daftar gambar,
daftar tabel juga sama seperti itu ya. Oke, nggak usah ditunjukkan kan? Masa tunjukkan juga? Nggak usah ya. Ya, pokoknya hampir mirip seperti inilah jalannya ya. Jadi nanti Anda tinggal ikuti aja reference, insert caption untuk memasukkan nama, insert table of figure ini untuk di daftarnya. Anda tinggal pilihnya aja ya. Ini use hyperlink, kenapa? Kalau hyperlink itu apa? Ini muncul nanti. Nah inilah ya, muncul tulisan ini. Nanti ini kalau di control enter, klik enter sama klik ini ya, tik dia akan lompat ke sini ya, sampai ketika dia dijadikan PDF itu juga akan tetap seperti itu ya. Jadikan PDF, misalnya jadikan PDF save Adobe ya, save Adobe apa print ya? Hah? Apa? Ekspor. Save ya? Apa? Yang mana? Ekspor yang kiri. Oh export. Oh iya. Terus create video. Oh gini. Oh kesuwen mbak. Saja ini di print. Ini pilih aja yang Microsoft Print itu PDF ya. Kalau Windows 11 pasti muncul ya. Ini juga sama seperti itu ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi saya lupa itu adalah ini. Kalau dibuat begini ini PDF-nya itu ngikut nggak ya? Tes misalnya gitu ya. Tesnya pakai file tes. Ya sudah. Iya, karena kalau kemana lagi itu tes lagi, pokoknya bikin tes terus dia. Download tes PDF ya. Ini saya mau ngecek ininya dulu. Apa namanya? Hyperlinknya jalan nggak? Nggak ya? Ya, nggak jalan ya. Jadi jangan gunakan print. Ya, jangan gunakan print karena kalau di print dia nggak mau jalan. Karena kita coba kalau export, Mbak. Export PDF XPS, kita klik di sini ya. Ini sekarang beda, kita pakai yang model ini, tapi kita tumbuk aja ya, biar cepet. Kita coba kalau pakai export, dia ngikut nggak? Ikut ya. Ini tangannya lo berubah ini ya. Memproduksi dia ikut ya, langsung jalan, pindah langsung ke bagian kemana ya. Kalau tadi misalnya ini nanti juga ini, kalau Anda lihat di sini, ini Adobe saya gini ya, bagian bookmarknya ini, nggak masuk. Oh nggak masuk ya. Oh nggak bisa bikin bookmark dia ya. Aduh kacau. Nggak mau bikin bookmark dia. Ya, kalau di bagian ini daftar lampiran juga harusnya ikut juga ya. Nah betul Pak, pakai ekspor itu lebih aman karena hyperlinknya ikut ya. Oke, baik. Tapi nggak mau ngikut bookmarknya Mbak. Hyperlinknya itu nggak mau ikut. Bukan hyperlink, apa namanya? Ininya tuh loh, headingnya nggak mau ikut ya. Kita coba tes satu lagi yang terakhir, save as Adobe PDF. Ya, misalnya gini, ini contoh format disertasi, ya wis gak apa-apa, dimasukkan di download aja. Duh, kenapa PDF Maker doesn't? Coba di export, create Adobe PDF. Kenapa ini? PDF, kenapa? Kok nggak mau? Oh bisa ya. Oke ya. Ini dia bikin Adobe PDF Maker. Ini kalau ada punya ya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Atau kalau Anda mau nanti saya kasih link untuk mendownload Adobe. Ini Adobe Acrobat yang versi terakhir ya 2022. Saya agak maniak dengan apa namanya? Dengan versi itu kadang-kadang. Jangan ditiru juga, nggak usah ditiru. Kelamaan dia sebenarnya. Ya, tapi kita coba cek ya. Ngeceknya di sini dulu ya. Bagian ini bookmark itu jalan nggak dia? Ada ya. Ini maksud saya muncul ini. Ya, ini kan enak begini ya. Ya jadi kita nggak bingung ya. Kita bisa pakai, kita nyari kalau misalnya ya. Misalnya kita sudah di bagian ini bagian pendahuluan daftar isi ya, kita lompat di daftar isi terus kita kemudian lompat di sini ya. Begitu dari sini kita mau ke daftar isi kan gak enak caranya baliknya ya. Kalau gini kan klik di sini aja dia balik lagi ya. Jadi dia bisa naik turun itu dengan cepat ya.
bilik ringkasan segala macam cepat ya. Jadi kesimpulannya adalah paling bagus menggunakan Adobe Acrobat. Karena dia kemudian bisa membuat bookmark ya. Hanya saja Adobe Acrobatnya harus Adobe Acrobat yang Pro. Ya, pasti, Mbak ya, karena harus Pro ya. Kalau mau cari softwarenya itu di sini ya. Di bagian ini ya, cari di saya for all programs.me ini ya. Di sini kalau saya bikinnya. Ini bukan bajakan ya, Pak? Wah, pasti Mas. Oh, gitu. Setuju. Kenapa? Dengan bajakan kenapa? Ya kalau ini gratis gitu. Oh, ini gratis Mas. Saya tuh gini loh. Kadang-kadang agak repot ya. Kita tuh disebut bajak itu ya benar gitu ya. Tapi saya nggak menggunakan istilah bajakan. Kalau saya itu tinggal hanya gini loh. Anda lihat ada barang nggak ada yang punya di situ nganggur begitu, ya masa ya dibiarin gitu ya? Ya udah ambil aja, kok dari tadi kok nggak ada orang yang ngambil gitu ya, ambil aja gitu ya. Kalau saya gitu ya, itu karena apa? Kalau nggak digunakan dia mubazir kan dia, mubazir perbuatan setan. Saya nggak mau jadi setan gitu aja ya. Alasan. Ya, ini pakai Adobe gitu ya. Nanti di Adobe Acrobat ya. Di sini biasanya sudah di banyak dia loh, kok nggak mau jalan? Oh ya, sudah ya. Ini Adobe Acrobat Pro DC 2025 ya. Jadi munculnya Pro DC 2025 ya. Kalau nggak di sini, Anda bisa pakai di ini ya, kuiha.me ya. Tapi kalau Anda men-setting browser Anda tidak sama dengan setting saya, Anda pasti akan sibuk dengan iklan. Betul? Ya, ini kalau Anda terus ya betul ya. Ya gini aja udah muncul iklan segala macam. Saya dari tadi nggak ada iklan. Ya. Anda tahu caranya? Pakai extension apa, Mas? Adblock. Nggak bagus, Mas. Nggak bagus. Ya. Di YouTube juga memblok dia. Iya, di YouTube dia ngeblok juga. Dia ngeblok juga ya. Oh, bagus lah. Ngeblok ada yang enggak, ada yang biasanya harus update tiap kali, Pak. Oh, nggak usah, Mas. Jadi salah. Itu masih terjadi salah. Jadi pakai ini ya. Di Kuiha ini juga ada ya, Adobe Acrobat sama ya. Tinggal Anda mau pilih yang mana Kuiha. Perlu saya kopikan, saya kirimkan ke PJ-nya ya. PJ-nya yang mana? Oh, Pak Fatimah ya. Maaf, Mbak ya, sudah lupa lagi. Soalnya kalau saya PJ DIPH, wah bingung mana PJ DIPH kok akeh sing di bingung lagi saya ya. Ini ya sama yang satunya lagi di sini ya. Ini yang khusus untuk ini ya. Ya, jadi untuk ini sekarang kita tentang extension ya. Extension masuknya di Chrome. Walaupun Anda pakai Edge ya, pakai apa Edge? Nggak tahu ngomongnya betul mana? Edge yang mana? Edge. Begitulah. Karepe wis ya. Masuk di Anda buka Chrome Web Store juga nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir ya. Kenapa? Karena Microsoft Edge ini juga Chrome. Ya. Jadi kamu gini, coba Edge sekarang. Loh, ini loh wis Edge ya. Ini sudah pakai Edge. Ini saya pakai Edge ini ya, nggak bukan Chrome ini ya. Kalau Edge sini kan, kalau Chrome kan gambar fotonya di sebelah kanan kan ya. Ya, jadi profilnya di sini kan ya. Nah, ya itu aja membedakannya dia. Jadi dia ini mengambil dari Chrome kemudian diotak-atik. Itu aja sih ya. Nah, ya kalau saya biasanya pakai yang ini uBlock Origin ini ya. Anda pakai uBlock Origin ya. Ini saya sampai hari ini nggak pernah lihat YouTube itu nggak pernah ada iklan. Plus saya juga nggak pernah ngupdate, Mas. Nggak pernah ngupdate setiap saat, nggak pernah. Pokoknya uBlock Origin ini sadis dia ya. Ini ya, tinggal Anda klik di sini. Kemudian kalau ini kan tinggal dapatkan. Loh, kok masih dapatkan? Emang nggak ada? Ada kok ya. Kok aneh ini ya. Ya, ini kenapa ini? Mungkin karena Chrome ya. Add on Edge ya bisa ya. Oh, ini ada add on Edge juga bisa ya. Karepe lah ya. Ya, ini uBlock Origin. Ya, oke ya, sama aja sih ya. Oke, ya kalau mau ditambahin ya biarin aja lah, masukin aja. Ya, nanti setelah sudah jadi ya, nanti muncul sendiri dia ya. Setelah itu Anda buka YouTube nggak ada masalah. Pertanyaan saya,
Kalau di HP gimana? Di HP Anda YouTube-nya masih ada iklan? Masih kalau saya Masih ya? Kalau saya enggak. Iya. Apa? caranya sama dong. Caranya saya pakai uBlock Origin. Tetapi tidak di Chrome atau Edge. Kan ada. Chrome, Edge juga ada sini kan? Tapi nggak bisa, ya. Anda download Kiwi Browser. Oh, Ya, namanya Kiwi Browser. Kiwi Browser itu satu-satunya browser di Android berbasis Chrome dan bisa install ekstensi. Itu yang paling penting, ya. Bisa install ekstensi itu yang penting, ya. Dia jadi Anda nanti lihat YouTube-nya di dalam Kiwi itu aja. Ya. berarti nggak langsung ke aplikasi YouTube tapi masuk ke webnya Kiwi dulu. Iya. Dan enaknya itu webnya Kiwi itu kalau sudah dibuka YouTube-nya jalan kan Anda paling dengerin lagu kan? Nggak mungkin Anda mantengin videonya kan, nggak juga kan? Iya toh? Berarti dengerin lagu doang. Itu dimatiin gini dia nyala terus. Iya. Iya. Iya, sudah seperti YouTube Premium ya. Jadi sangat memudahkan ya. Udah ya. Jadi Kiwi Browser. Tapi mohon maaf bagi yang pakai Mac nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan Kiwi Browser saya tuh jengkelnya gini. Kiwi Browser itu hanya bikin untuk di Android. Dan sampai hari ini saya tuh pingin Kiwi Browser itu jalan di sini gitu loh. Nggak mau dia. Ya nggak ada Kiwi Browser untuk di sini, nggak mau. Ya Kiwi Browser hanya untuk di Android. Silakan coba. Nanti setelah sudah sampai di Kiwi Browser di jalan, Anda tinggal masukkan di Chrome Store tadi, ya. Tinggal cari. Oke. Satu lagi, mumpung di Chrome Store. Anda sudah pernah masuk di ini, di Scholar? Udah sering kan? Ya. Scholar, gini ya. Kemudian saya pakai ini aja deh. Ya. Ada bedanya nggak dengan Scholar Anda? Scholar saya ini dengan Scholar Anda beda nggak? Udah. Lo kapan, Mbak? Waktu Sempro Casming itu dikasih tahu Pak. Oh iya wes. Maaf ya, hanya keseling diberitahu. Saya udah pasang. Hah? Saya udah pasang. Udah pasang? Keseling juga Anda? Enggak. Oh bukan. Lu tahu dari mana? Tahu dari ini mbak-mbak yang yang udah DPH. DIP ya? Oh di atas kelas Anda? Kelas Anda? Iya kan kita kemarin, iya kan kita fast track baru dapetnya di semester 2. Kalau mbak Oh iya. Iya. kita kan Iya, yang ngajari saya juga itu sama. Ya, ilmunya sama. Jadi gitu ya. Ada dua. Ini saya pakai dua extension ini ya. Kenapa kok jadi ada dua key satu gini ya? Ini saya pakai dua. Satunya pakai yang ini mbak itu nggak tahu mbak. Satunya yang satu itu pakai yang rapid ya, yang rapid ya. Rapid yang ada installkan yang rapid ya. Yang rapid ya, yang Anda sudah install. Rapid Journal ya. Maaf, Rapid Journal. Rapid Journal itu kan ya. Ini yang kau no? Wah. Enggak, ini nggak mau dia, jangan. Pakai Chrome Store aja. Ya, lebih lengkap di Chrome Store. Ya, Chrome Store aja. Terus kemudian ini di sini Rapid kan langsung muncul ya. Nah, langsung muncul di sini ya. Nah, kemudian ada satu lagi ya. Satunya lagi itu adalah excitation ya. Namanya adalah excitation. Ya, excitation journal ranking. Ya. Nah, ini kalau ini Anda klik ya, dia akan jalan. Excitation muncul jalan, Anda tinggal jalan install seperti biasa ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya muncul ya. Ada nggak yang berbeda? Kadang-kadang ada yang berbeda. Contohnya ini. Ini Q3. Tapi di sini NA. Harusnya Q3 ada Q3 dong. Nah, ini Q1, tapi ini kok NA. Ya. Ini apa? Kenapa kok begitu? Kita cek ya. Ini jurnalnya, ya. Ini jurnalnya dari situ tadi. Ini jurnalnya, ya. Ini jurnal ini masih di Scopus apa tidak? Ya ngeceknya nggak di sini ya. Sorry ya, ngeceknya di Scopus ya. Scopus author. Loh kok ke saya? Ini ya, yang karena itu search ya, kita klik yang kalau Scopus author ini masih pakai yang sources ya, pakai yang title ya, kemudian kita masukkan nama jurnalnya. Ini nanti nama jurnalnya adalah
ini ya, Journal of Gerontology ini ya. Ini jurnalnya kan, ini jurnalnya kita masukkan di sini ya. Anda dulu pakai kan, Anda mungkin lihat-lihat itu ya ketahuan di sini ternyata tidak muncul. Apa artinya? Di Scopus sudah dia dikeluarkan dari Scopus. Paham? Yang ini yang rapid journal itu dia berdasarkan Simago. Simago itu Simago itu terlambat 1 tahun. Jadi kalau sekarang kita tahun 2025, data yang dipakai oleh Simago itu tahun 2023. Ya, kalau Scopus ini dia update. Ya. Jadi data 2024 itu akan data scopus.com itu di 2024 akan diupdate tahun depan sama Simago. Simago itu selalu terlambat. Ya, jadi kalau Anda mau lihat itu Anda yang ambil di Scopus Sources Ori ini tadi, ya, untuk ngecek apakah artikelnya itu bagus atau tidak, ya. Nah, yang excitation tadi itu dia langsung mengambil dari Scopus, sehingga dia tahu ini sudah nggak lagi di Scopus, gitu, ya. Itu yang uniknya dari kenapa kok akhirnya tetap saya pakai dua-duanya, gitu ya. Ya karena kadang-kadang kalau ngomong sama orang ya memang harus begitu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Ini Q4 gitu ya. Nanti ada Q1, ada Q1. Oh, ini masih benar ya. Nah, ini ada Q4, ada Q3. Ya, artinya apa? Justru yang ini malah beda. Ini naik dia. Ya, yang ini itu Annual Review of Nursing Research ini sekarang jadi Q3 bukan lagi Q4. Gitu ya. Simago selalu terlambat 1 tahun, ya. Oke ya. Ini Q3 hilang. Ini Q3 hilang. Ya, jadi Anda nanti kalau mau lihat jurnal artikel ya modelnya seperti ini bisa, ya. Ini nanti kalau Anda mau jadi dosen, saya kira apa yang saya katakan hari ini juga masih bisa dimanfaatin kok. Kita udah mau selesai 4:25 sekarang. Ya, cepat sekali ya. Padahal kayaknya saya baru aja ngomong kayaknya. Oke. Baik. Apalagi? Saya bingung kalau tanya apa lagi gitu ya. Sebenarnya yang di kepala saya hari ini ya itu aja. Ya, yang hari ini mau saya tunjukkan kepada Anda hari ini cuma itu aja ya. Anda nanti bisa melihat banyak hal Scopus kalau bisa sih ya. Ini kalau Anda mau jadi dosen nih. Ini saya cuma ngasih trik aja. Kalau Anda mau jadi dosen, berapa orang di sini mau jadi dosen? Niko, Pak. Jadi gini, memang ada hashtag jangan jadi dosen. Ya, pernah tahu? Ya. Itu yang nulis itu sebenarnya mau menyingkirkan saingan untuk jadi dosen. Saya beryakin begitu. Ya, kenapa? Saya bilang jadi dosen gak enak. Dosen itu gak enaknya di awal. Ya, waktu mau mulai start Anda jadi dosen itu memang agak berat. Ya, setahun, 2 tahun, katakanlah sampai 4 tahun itu masih berat. Tapi masuk tahun kelima Anda sudah mulai enak. Ketika Anda sudah PNS, ketika Anda sudah ada asisten ahli, kemudian Anda sudah serdos, itu sudah tenang Anda. Ya, kenapa? Begitu serdos gajiannya sudah 2 kali lipat. Gaji Anda itu dikalikan 2. Ya. Sehingga nggak ada masalah lagi, ya. Jadi dan lagian gini, dosen itu masih ada penelitian, ya, masih ada riset, dana penelitian dan riset itu banyak, bisa dari luar negeri, bisa dari mana-mana, gitu ya. Dan kalau Anda kesempatan Anda sekarang jadi mahasiswa, itu saat yang paling baik untuk Anda kemudian nawarin dosen. Bu, nggak ada penelitian, Bu, ada nggak penelitian yang saya bisa bantu segala macam. Cari dosen yang biasa meneliti, ya, cari dosen. Saya bukan termasuk dosen yang biasa meneliti, tapi saya selalu diajak orang-orang untuk meneliti, itu masalahnya. Jadi 1 tahun saya bisa penelitian bisa 5, 6, ya. Tapi bukan karena saya bikin penelitian, saya diajak terus. Kenapa? Saya ahli macam-macam gini, ahli untuk mengkompilasi berbagai macam hal gitu ya. Jadi mereka yang bikin idenya, saya tinggal kompilasi aja. Saya enak, nggak usah mikir macam-macam, nggak usah mikir susah-susah. Saya hanya mengerjakan apa yang biasa saya kerjakan. Ya, jadi nggak usah mikir sing abot. Yang mikir abot biar mereka aja. Nulis segala macam, udah. Mereka nggak bisa ngalahkan saya dalam menulis. Ya. Oke, minggu depan saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana bikin buku dengan cepat. Iya, bikin buku dengan cepat. Bergantung pada kecepatan internet dan kecepatan laptop Anda. Jadi, itu doa aja, ya. Iya, bahkan ngawur doang bisa. Ya, ngawur. Ya. Tinggal
bikin buku ngawur itu pernah kepikir nggak Anda? Ya, saya sudah beberapa kali. Ya, dan beberapa kali bikin ngawur ya. Karena sudah diminta, Pak, tolong Pak, ini saya udah terjebak gini-gini nanti. Oh ya wes, oke aja gitu ya. Toh nanti kan di-sharing lagi sama dia kok ya. Saya membantuin orang itu pasti saya nggak pernah minta berapa honor saya, nggak pernah. Tapi selalu dikasih. Jadi ya nyantai aja hidup saya ya. Dan itu orang se-Indonesia yang nyari untuk bantu, untuk minta tolong dibantu. Oke, jadi Anda itu intinya ya. Kalau Anda mau jadi dosen, kembangkan kolegialitas ya. Kembangkan terus bermain dengan berbagai macam ini. Anda sudah kenal AI seperti ini, harusnya Anda bisa lebih baik begitu ya. Untuk bekerja ya. Kenapa? Kalau Anda mau jadi PNS, ada yang bilang nggak usah jadi PNS ya, karena PNS itu susah. Siapa yang bilang? Ya. Daripada dosen. Saya bilang ya, daripada dosen. Itu masih enak PNS di Pemda, Pemkot. Itu lebih enak. Apalagi kalau Pemdanya itu adalah DKI Jakarta, Pemprov Jawa Timur dan Kota Surabaya. Saya pernah cerita belum? Kenapa begitu? Karena ada namanya TKD, tunjangan kinerja daerah. Ya, tunjangan kinerja daerah di 3 lokasi ini adalah tertinggi di Indonesia. Bahkan kementerian kalah. Serius, kementerian kalah. Kementerian Pendidikan tuh TKD-nya maksimal itu sekitar 7 jutaan. TKD maksimal 7 juta. Ya, sekarang saya tunjukkan. DKI Jakarta sampai sekarang TKD-nya itu hampir 20 juta. Jadi Anda setelah ada PNS ya, CPNS itu tetap gak iso ya, gak iso. CPNS itu selama setahun 2 tahun itu Anda gak dapat TKD. Udah, itu nelongsone PNS itu di situ ya. Tapi begitu Anda sudah jadi PNS, Anda dapat TKD. Ya, TKD-nya itu DKI Jakarta itu 20 juta. Jadi gaji Anda kalau masuk dengan S2 katakanlah 3B ya. 3B itu sekitar 2,8 juta. Kecil ya? Kecil. Tapi Anda TKD-nya 20 juta, yang Anda terima adalah 22 juta, gitu ya. 2 tahun aja yang Anda terima 2,8 juta. Tiap bulan diterima kan? Sadis ya? Oke, Jawa Timur. Jawa Timur itu sekitar 17 juta. Provinsi Jawa Timur. Surabaya itu 12 juta. Anda silakan pilih aja yang mana. Ya? Itu 12 juta. Jadi gaji Anda 2,8, TKD-nya 12 juta. Kalau Anda di puskesmas masih ada tambahan lagi. Apa? BPJS. Sharing BPJS masih ada tambahan lagi. Ya, sharing operasi, apa namanya istilahnya itu? Ya lupa saya. Ada operasionalnya lagi. Sampai sekarang ini orang dinas kesehatan itu royoan untuk pindah ke puskesmas sekarang. Kenapa? Dinas kesehatan cuma terima 12 juta doang. Itu doang ya. Itu dibilang doang. Kalau dia di puskesmas 12 juta plus. Gitu. Ya, kalau puskesmas tergantung. Kalau puskesmas di Surabaya ini yang BPJS-nya paling tinggi, sharing BPJS-nya paling tinggi itu adalah itu apa sih sebelah sananya Jalan Kenjeran? Oh, bukan? Kali Kedinding, bukan, nggak sampai ke sana. Sebelum Kali Kedinding. Ya daerah Rangka, setelah Rangka. Antara Rangka dengan Kali Kedinding, tengah-tengahnya itu. Apa? Saya juga lupa. Itu adalah yang paling besar. Ya. Itu kepala puskesmas itu bisa tambahan lagi 25 juta lagi. Jadi gaji tambah 12 juta tambah 25 juta. Seru ya? Seru. Jadi Anda jangan ngeremehin kerja di puskesmas. Ya. Dari rumah sakit juga sama seperti itu. Tapi rumah sakit tergantung rumah sakit pemilik provinsi atau daerah. Provinsi sama kayak gitu modelnya. Gaji tambah 17 juta tambah sharing operasional. Tapi rumah sakit gede. Tapi operasionalnya bisa terbaginya kecil. Gedean puskesmas. Ya, puskesmas itu apalagi kota Surabaya balik lagi, ya. Surabaya ini jutaan orang. Ya, jutaan orang. DKI Jakarta lebih tinggi lagi karena dia lebih banyak. Depok TKD-nya kecil, lebih kecil daripada kota Surabaya, tapi sharing BPJS-nya gede. Ya, karena Depok itu jumlah penduduknya lebih banyak daripada Surabaya. Surabaya ini hampir 4 juta, Depok itu sudah 7 juta. Ya, luasan Surabaya, tapi Depok itu 7 juta, jadi umpel-umpelan gitu.
Ya, tapi umpul-umpulan gitu BPJS-nya gede, Mas. Jadi semakin daerahnya itu padat, semakin besar BPJS-nya. Ya. Ini saya kasih rahasia-rahasia aja ya. Jadi jangan ngeremehin jadi orang puskesmas, nggak usah ngeremehin, ya. Tapi puskesmas tahu saya nggak minta S2, itu problemnya. Ya, tapi kalau Anda masuk sudah dengan S2, biasanya nanti setelah beberapa tahun itu Anda disesuaikan golongannya. Ya, yang nggak boleh itu gini, Anda sudah masuk dengan S1 nih, terus Anda sekolah S2 tanpa izin. Itu kalau Anda lulus pun nggak dianggap, nggak bisa masuk. Harus izin. Nanti izin sudah dapat, baru Anda sekolah. Baru nanti diakui S2-nya. Tapi kalau Anda sudah seperti ini kan Anda masuk S1 nih, tapi Anda sudah punya S2. Ya itu biasanya nanti akan disesuaikan kan. Mana ada puskesmas kerja di puskesmas minta S2? Nggak ada. Kepala puskesmasnya aku lah kalah. Ya seperti itu ya. Jadi asik kok kerja kayak gitu ya. PNS itu jangan bilang ya. Pokoknya selama 3 daerah ini asik ya. Karena itu sekarang ini puskesmas itu parkirnya masih habis. Untuk parkirnya tuh dihabisi mobil-mobil, itu mobilnya dokter, perawat, dokter gigi, wah habisan mereka aja semua pakai mobil mewah semua. Kenapa? Gajinya tinggi, bro. Ya, gajinya mereka tinggi, ya. Perawat juga sama, ya. Ya, orang kesmas tetap, ya. Jadi gitu, ya. Jangan, mohon maaf, ya, jangan gaya, wah saya Pak masuk Pertamina, iya. Kalau Pertamina Anda itu masuk lewat BPS. BPS itu badan apa lupa saya, BPS-nya Pertamina ya, itu memang darah biru. Kalau Anda masuk di BPS, Anda nanti cari ya, BPS Pertamina gitu ya, nanti Anda dapat. Yang tahun ini tuh sedang berjalan ini, prosesnya sedang berjalan. Kesmas itu dia pendaftarannya, kuota pendaftaran itu 1.000, padahal yang nanti diambil cuma 1. Dan dalam waktu 3 hari 1.000 itu penuh. 1.000 itu penuh dalam 3 hari penuh, ya. Dokter itu diminta, ya dokter itu kuotanya minta 8.000, yang diambil 8. 8.000 yang diambil 8. Sampai hari terakhir itu cuma 300 orang yang daftar. Kenapa kok dokter nggak ada yang mau ke Pertamina? Tapi kalau dari BPS, Anda keluar dari sana gajiannya 2 digit. Pasti. Itu gitu. Itu teman-teman saya udah bilang, Pertamina Mas, nek masuk ke situ 2 digit Mas. Tapi kalau bukan masuk situ, tinggal untung-untungan aja, tinggal lokasinya di mana gitu ya. Itu gitu ya. Jadi itu yang saya beritahu. Jadi daripada ke sana mending masuk di kota Surabaya, Jawa Timur, itu kuotanya setiap tahun masih lumayan besar untuk di apa namanya? Bahkan nggak nyampe PNS, ya. Honorer loh, lebih dari cukup. Istrinya jangan nanti jam lagi. Istrinya salah satu dosen ya. Gitu aja. Suaminya salah satu dosen FKM ini itu dia honorer daerah aja. Hanya apa ya, tenaga tetap aja, bukan PNS. Ya, bukan PNS ya. Tapi TKD-nya sama dengan PNS. Ya. Ya, gajinya disesuaikan. Oh ya, saya lupa. Untuk Surabaya agak sedikit unik. Surabaya itu ada jaminan penyesuaian UMR. Jadi kalau gaji Anda yang Anda terima dari pemerintah kurang dari UMR, maka pemerintah Kota Surabaya akan menambahkan sampai sesuai dengan UMR. Itu Kota Surabaya doang. Ya, cuma Kota Surabaya doang ya. Itu ada di dalam itu ada penyesuaian. Asik juga ini ya. Kota Surabaya itu gitu ya. Oke, jadi Anda ini, Pak Farid kenapa tahu gitu kok nggak masuk ke sana Pak? Kok masih tetap di sini? Kok makan jadi dosen? Saya memang suka jadi dosen. Ya. Satu itu, kenapa kok jadi dosen itu suka? Karena di situ saya akan selalu belajar. Kalau sudah PNS, wadah lah, wis iku toh, gitu ya. Kecuali ada pindah, departemennya pindah-pindah, baru Anda belajar juga. Tapi kalau Anda nggak pindah-pindah, wis sampai pensiun dulu terus, bayangin. Jangan kan gitu, saya jadi dokter aja lu bosan. Saya jadi dokter umum itu bosan ya. Kenapa? Iku batuk pilek lagi, ini lagi, ya segitu aja terus. Ya, bosan ya. Kadang ketularan dari pasien lagi ya. Sudah. Jadi ya, begitulah ya, sehingga saya nggak terlalu berminat. Jadi ya, akhirnya ketika ada tawaran untuk jadi dosen, saya terima. Waktu itu juga kaget ya, waktu saya masih praktek dokter, terus jadi dosen, kagetnya apa? Gaji saya tinggal 10%. Bukan turun 10% ya, tinggal 10% ya. Dulu biasanya saya nggak pernah, ya tidak kurang dari 25 juta per bulan.
ketika saya praktek sendiri. Tapi ketika saya jadi dosen itu tinggal 2,5 juta. Apa? Duh, gaji PNS, Mbak. Gaji PNS pertama 3B ya segitu, Mbak. Iya, bahkan di bawah UMR. UMR Kota Surabaya waktu itu sudah 3 juta. Ya, saya terima 2,5 juta. Ya sudah di meja. Ya, oke, siap, nggak masalah, ya. Tapi satu hal saudara sekalian yang saya juga bingung, ngitungnya piye gak ngerti. Saya waktu jadi dokter, saya waktu praktek itu dengan pendapatan segitu, saya tidak bisa umroh, bahkan tidak bisa haji, tidak bisa. Bahkan main sama anak saya aja sangat terbatas. Waktu saya capek, ya pasien saya terlalu banyak. Serius, pasien saya itu banyak. Saya pindah-pindah praktek itu pasien selalu banyak terus. Wallahu alam kenapa begitu. Ya, tapi capek, energi saya habis untuk itu. Ya, ketika saya jadi dosen, ya mau bisa umroh. Daftar haji dulu. Ya saya daftar haji dulu. Ya kan rumah di Malang saya jual. Ada waktu itu tinggal selisih itu di Surabaya, saya pulang Surabaya mau bisa jual. Pokoknya itu saya hanya punya uang sekitar 60 juta. Waktu itu cuma 60 juta. Saya bingung buat apa ini. Beli rumah utangnya cek doh. Ya, beli rumah situ udah utangnya masih panjang lagi. Yes. Enggak deh. Enggak beli rumah. Akhirnya saya minta izin ke mertua karena saya tinggal di rumah mertua kan. Saya minta izin beliau. Ini saya mau daftar haji. Saya mungkin daftar dengan istri dan mungkin saya nanti akan mencoba mengajak bapak ibu saya. Kata mertua saya, udah boleh silakan daftar aja, pakai aja, nggak usah. Kamu di sini, kamu tinggal sini masih bisa kok. Baik, ya saya udah gitu. Saya Bismillah, saya daftar haji. Tahun itu masih 20 juta cukup. Jadi masukin untuk berapa porsi itu 20 juta. Jadi 20 juta cukup untuk 3 orang kan ya. Cukup untuk 3 orang. Ayah saya waktu itu masih punya 20 juta. Jadi berempat. Jadi bapak, ibu, istri saya daftar haji semua. Beres sudah. Tahun 2010 saya daftar. Jatahnya sekitar tahun 2016. Oke, udah bersabar aja. Ternyata tahun 2012 saya punya rezeki untuk pergi umroh. Kali saya umroh, saya, istri, 2 anak saya, mertua saya 2. Berenam kami berangkat umroh. Santai aja. Ya. Dan sebelum umroh itu saya bisa beli rumah dan beli mobil. Jadi belum haji belum berangkat haji tapi sudah dapat rumah, dapat itu. Sampai sekarang kalau saya hitung-hitung piye caranya itu piye enggak paham saya sampai sekarang ya. Pokoknya diikhlaskan aja. Bantu orang sana, bantu orang sini aja, diminta tolong ini, minta tolong itu, kerjakan aja. Ya. Nanti mungkin ngasihnya bisa tahun depan gitu. Biarin aja. Kumpulin udah. Tiba-tiba saya punya rumah, saya punya mobil, enggak ada lagi, masih ada sisa ya. Yuk kita pakai umroh gitu ya, sambil kita belajar. Nanti kan sana kalau bawa orang ayah saya waktu itu sudah pakai kursi roda. Jadi saya harus dorong pakai kursi roda. Kalau saya enggak tahu medan, itu bahaya gitu maksud saya gitu. Jadi saya berangkat umroh dulu. Tujuan saya adalah untuk salah satunya adalah melihat medan. Sehingga waktu datang saya dengan bapak saya tenang aja karena masuk lewat pintu Mekah yang manapun saya paham, saya tahu jalannya kemana. Alhamdulillah begitu. Karena selama umroh itu muteri kabeh. Coba Pak, gini. Lagu kok di hotelnya nanti, wah putar balik lagi masuk lagi. Pokoknya gitu ya. Itu dicoba semua. Oke, itu sekilas saja dari saya. Jadi jangan takut jadi PNS, ya, dan jangan takut jadi dosen, ya. Kenapa? Dosen itu kalau Anda ikhlas rezekinya nggak akan hilang. Kenapa? Kita tuh berbagi ilmu dan Allah itu bukan kita bersandar tidak pada zat yang tidur gitu ya, dan pasti akan kita tercukupi. Contoh yang klasik yang lain apa? Ada tak dosen FKM benar ini yang nggak bawa mobil? Nggak ada, ya, nggak ada. Ya, yang ada itu ya paling yang masih baru ya, masih 2 tahun, 3 tahun, ya itu memang harus dilalui, ya, itu harus dilalui. Tapi kalau yang sudah lama-lama nggak ada, kecuali memang dari awal dia nggak bisa nyetir mobil, jadi tahunya nyetir sepeda motor doang, ya sudah seperti itu bisa, ya. Oke, sudah cukup itu aja. Jadi jangan khawatir, ya, rezeki itu ada, karena orang gencar jangan jadi dosen, tapi setiap kali ada pendaftaran dosen nggak pernah nggak pernah terus nggak ada yang daftar, ya, kecuali daftar dosennya itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Barat, Kalimantan Timur itu kadang nggak ada yang daftar emang, ya, itu juga kesempatan buat Anda juga, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini saudara sekalian. Kita coba minggu depan ya ketemu lagi. Mohon maaf kalau saya tidak pakai materi, ya, karena memang